Australia ketar-ketir, 3 kapal perang Cina masuk Timor Leste. Timor Leste kini menjadi negara merdeka setelah lepas dari Indonesia tahun 2020. Australia dan Portugal merupakan 2 negara yang paling bersemangat mendorong dunia menekan Indonesia untuk melepas bumi Lorosae. Namun kini Timor Lorosae menjadi ancaman serius buat Australia. Bukan karena kebangkitan ekonomi dan militer negeri matahari terbit itu, tetapi kedekatan Timor Leste dengan Cina. Kini diketahui Timor Leste mendapat bantuan pinjaman dalam jumlah besar dari Cina untuk pembangunan infrastruktur jalan dan pelabuhan yang dikenal dengan mega proyek Tasimane. Salah satu pelabuhan yang dibangun adalah di pantai selatan Timor Leste. Jarak pelabuhan dan kota paling utara Australia, Darwin, hanya berkisar 500 km. Jarak tersebut sudah cukup untuk rudal-rudal Cina mencapai Australia dan ideal bagi operasional kapal perang Cina. Belum lagi Cina mengoperasikan pesawat-pesawat pembom nuklir yang bisa menjangkau Australia dalam sekejap. Apabila Timor Leste tak sanggup membayar hutang Cina, bukan tidak mungkin Cina akan menguasai pelabuhan di selatan tersebut. Bila ini terjadi, maka malapetaka ada di depan mata Australia. Bila terjadi perang terbuka Cina dan Australia, maka wilayah Timor Leste akan menjadi pijakan Cina untuk menyerbu ke daratan Australia. Dan bila benar terjadi, maka penyesalan Australia adalah menjadi sponsor lepasnya Timor Leste dari Indonesia. Ketertarikan Cina dengan Timor Leste dibuktikan dengan menjadi negara pertama yang mengakui kemerdekaan Timor Leste tahun 2000 lalu. Cina juga menjadi negara peminjam terbanyak ke Timor Leste. Bahkan 4.000 orang Cina sudah berada di Timor Leste untuk menjalani bisnis di negara baru tersebut. Jumlah tersebut belum termasuk orang-orang Cina lainnya yang tidak terdaftar di kedutaan Cina di Dili. Kepentingan Cina di Timor Leste juga ditandai dengan kunjungan 3 kapal perang di Dili pada tahun 2016 lalu. Seperti dilaporkan ChinaMail.com.cn, 3 kapal itu masing-masing kapal fregat, kapal perusak dan kapal logistik yang bersandar di pelabuhan Dili pada 16 Januari 2016 lalu. Kapal-kapal perang dari PLA Navy itu melakukan kunjungan resmi selama 15 hari ke Timor Leste dan menjadi kunjungan pertama Cina ke wilayah itu. Australia harus dekati jenderal Indonesia ini. Australia yang pada tahun 1999 habis-habisan mendukung kemerdekaan Timor Leste, kini ketar-ketir. Negeri kanguru itu resah lantaran Timor Leste hampir dikuasai Cina secara ekonomi. Bila negeri tirai bambu itu menguasai ekonomi negara di bagian timur Pulau Timor itu, maka kemungkinan Australia terancam secara militer. Jarak antara Australia Utara dengan pantai selatan Timor Leste hanya sekitar 500 km. Jarak ini sudah cukup untuk melakukan serangan dadakan bila konflik kedua negara meluas ke perang. Di tengah kekhawatiran negara tetangga Indonesia itu, Australia harus mendekati jenderal Indonesia, Prabowo Subianto, untuk mengimbangi pengaruh Cina di Timor Leste. Semasa menjadi bagian dari Indonesia, Timor Leste yang saat itu bernama Timor Timur dibangun agar tidak tertinggal dengan wilayah Indonesia lainnya. Namun, para elit wilayah itu terus mengerongrong pemerintah Indonesia agar mau melepas Timor Timur untuk berdiri dan menjadi negara sendiri. Setelah 24 tahun berjuang,
Akhirnya pemerintah Indonesia merelakan penyelenggaraan jejak pendapat untuk penentuan nasib masyarakat Timor Leste. Hasilnya, sebagian besar masyarakat wilayah ini menginginkan merdeka dari Indonesia. Setelah menjadi negara merdeka, Timor Leste ternyata terpuruk menjadi negara paling miskin di dunia versi UNDP. Kapal perang Cina saat bersandar di pelabuhan Dili dan disambut meriah warga Timor Leste, bahkan kini secara perlahan pengaruh Cina pada perekonomian Timor Leste semakin nyata, sementara warganya menjadi pengangguran dan buruh pada pengusaha Cina. Selain itu, negara ini juga punya hutang yang sangat besar pada Cina. Bukan tidak mungkin Cina akan membangun pangkalan militer di negara baru ini. Hal ini jelas menjadi ancaman serius bagi Australia. Bila semasa Indonesia, warga Australia bisa tidur nyenyak. Kini Australia mulai merasa tidak nyaman dengan kehadiran ekonomi dan militer Cina pada masa depan di Timor Leste. Cina merupakan negara pertama yang mengakui kemerdekaan Timor Leste pada tahun 2002. Negara itu juga telah menyediakan banyak biaya untuk pembangunan negara tersebut, bahkan memberikan utangan dalam proyek Tasimane. Tak hanya dalam bentuk biaya, siapa sangka di Timor Leste ada sekitar 4.000 orang Cina yang menetap dan tinggal di sana. Mereka mendirikan basis ekonomi mulai dari sektor ekonomi kecil hingga besar. Menurut South China Morning Post, seperti dikutip dari Intisari Online, di Plaza Timor nyaris semua toko dan tempat pembelanjaan dimiliki oleh orang Tionghoa. Sebut saja salah satunya bernama Maliu. Wanita ini mengaku berasal dari kota Ningde di Provinsi Fujian, Cina. Dia datang ke Timor Leste untuk berdagang daun teh dan aksesoris ponsel. Ma pindah sekitar 11 tahun lalu setelah mendengar akan sangat mudah menghasilkan uang di negara tersebut. Namun, dia mengaku memulai bisnisnya tidak mudah. Dia juga sempat ditipu oleh imigran Cina lainnya dan kehilangan tabungannya hingga 70.000 dolar Amerika Serikat. Mereka orang Cina bisa menipu satu sama lain. Katanya, mereka ingin menipu Anda demi uang. Mereka menghasilkan uang, Anda kehilangan uang. Ini sering terjadi secara teratur, imbuhnya. Menurut Ma, banyak persaingan terjadi di Timor Leste antara orang Cina. Namun mereka mengatakan merasa lebih baik tinggal di Timor Leste. Terletak 500 km Australia pantai utara dan berbagi perbatasan darat dengan Indonesia, Timor Timur juga dikenal sebagai Timor Leste, adalah negara demokrasi termuda di Asia. Pada tanggal 30 Agustus 1999, 78,5% orang Timor Leste memilih untuk memisahkan diri dari Indonesia, dan pemerintahan transisi PBB menjalankan negara itu selama 3 tahun, sampai mencapai kemerdekaan penuh. Negara ini memiliki populasi 1,3 juta dan merupakan salah satu negara termiskin di Asia Pasifik, dengan sebagian besar warganya menjadi petani subsisten.